Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala hadil bashariyati jama'a alladhi adda al-amanah wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan kita harus selalu berkomitmen dan konsisten untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal hingga kita berpisah dengan alam yang fana ini, karena kekuatan kita, keselamatan kita dan kebahagiaan kita terletak pada syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan selalu meluruskan niat pada setiap amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan berupaya mencontoh dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seluruh amal ibadah kita dan seluruh aspek kehidupan kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang fikih doa. Kita tahu bahwa inti dari ibadah adalah doa. Makanya ketika ada kata doa di Al-Quran, maka mencakup dua macam doa. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sempurna, yaitu asmaul husna, dan berdoalah dengannya. Fad'uuhu biha, berdoa dengannya. Kata doa di ayat yang mulia ini, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, doa pada ayat tersebut mencakup dua macam doa. Yang pertama adalah doaul ibadah, yang kedua adalah doaul mas'alah. Yang pertama adalah doa ibadah. Kenapa ada namanya doa ibadah? Karena setiap ibadah kita, dari sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, nggak mungkin tidak ada maksud dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau tanpa niat, tanpa tujuan, tidak mungkin. Apa ada orang sholat sekedar sholat? Apa ada orang berpuasa Ramadan dengan begitu beratnya menahan lapar, haus, dan juga syahwat, menahan diri segala yang diharamkan Allah dari subuh sampai maghrib tanpa tujuan, tanpa maksud? Nggak mungkin. Makanya ibadah kita disebut dengan doa, karena ketika kita sholat pasti punya permintaan kepada Allah, pasti punya maksud. Apakah maksudnya adalah mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, mengharapkan ridho Allah? Itu semua namanya doa. Yaitu kita, maksudnya doa ibadah adalah melalui ibadah, baik itu ibadah fisik, ibadah harta, ibadah yang merupakan perpaduan antara fisik dengan harta seperti ibadah haji, semuanya dilakukan dengan maksud, yaitu doa, minta kepada Allah, minta pahala, minta rahmat, minta ampunan, minta surga. Makanya seluruh ibadah kita disebut doa, tapi doa ibadah. Kita memohon kepada Allah dengan bahasa tubuh. Yang kedua namanya doa permohonan, yaitu doa dengan lisan. Doa dengan lisan disebut dengan doa permohonan, doaul mas'alah.
Ya, doa masalah. Dan doa ini selalu melekat. Selalu melekat, terutama pada ibadah terbaik, yaitu sholat. Ya, makanya sholat itu sendiri artinya doa. Secara etimologi, sholat itu artinya doa. Makanya di dalam sholat, kenapa kita diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Fatihah? Karena di dalamnya ada doa terpenting, yaitu doa minta hidayah. Di dalam sholat ada waktu mustajab, di saat sujud, di akhir tasyahud. Itulah sebabnya mengapa Allah lebih banyak memerintahkan kita sholat daripada zakat, puasa, haji. Karena di dalam sholat lebih banyak ruang untuk berdoa dibanding puasa, dan lebih mustajab. Lebih mustajab di saat sholat. Kalau orang puasa, dia menghinakan diri kepada Allah, lebih bergantung kepada Allah karena dia lapar, haus hatinya kepada Allah. Tapi kalau sholat, dia dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah dengan sujud. Tidak ada yang lebih menghinakan diri kita daripada sujud. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, aqrabu ma yakun 'abdu min rabbihi sajid. Posisi terdekat seorang hamba dari Rabbnya, dari Tuhannya adalah ketika dia sujud. Lalu Nabi berkata, fa'akthur minad du'a. Oleh karenanya perbanyak doa di saat itu. Faqaminun ayustajabal. Faqaminun jadirun, yaitu dia layak doanya diijabah. Jadi kita minta apapun, makanya di saat sujud bebas doa apapun. Bahkan menurut sebagian ulama, berdoa dengan bahasa kita itu pun boleh. Berdoa dengan bahasa kita, bahasa ibu boleh. Tidak harus doa dari Al-Quran, tidak harus doa dari hadis Rasulullah SAW. Karena di saat itu adalah kesempatan untuk berdoa, karena doa kita mustajab. Para jemaah sekalian, berbicara tentang doa, pahami doa itu bukan sekedar memohon kepada Allah. Doa itu maknanya lebih luas dari sekedar memohon, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Doa itu ya ikhwatal iman, sebab terbaik Allah mencintai kita. Jadi kita ketika, makanya Allah dan Rasulnya menyuruh kita berdoa walaupun kita tidak punya hajat, kita tidak punya kebutuhan, tidak punya keperluan, minta kepada Allah, doa saja. Itulah makna sabda Nabi alaihissalam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Perbanyak doa di saat kamu dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang. Artinya kita tidak punya kebutuhan yang mendesak kepada Allah, tapi doa. Angkat tangan, doa. Doa terbaik Nabi, doa terbaik dari Al-Quran, doa saja. Ya'rifka fis syiddah. Kalau kita banyak berdoa di saat kita dalam keadaan lapang, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, semua urusan kita lancar, tapi kita doa, maka ketika Allah mencintai kita oleh sebab kita banyak doa, di saat kita mengalami kesulitan, menghadapi masalah besar, kita angkat tangan, kita berdoa, mohon, Allah ijabah doa kita. Inilah yang harus kita pahami. Perbaiki dari cara doa kita. Jangan memohon, jangan meminta, jangan berdoa kepada Allah hanya di saat kita membutuhkan Allah. Salah itu. Makanya seringkali doa kita tidak dengar oleh Allah karena kita hanya minta di saat butuh. Itu salah. Para jemaah, makna doa adalah sebab Allah mencintai kita. Jadi lakukan doa bukan hanya ketika kita memerlukan Allah, ketika kita punya hajat kepada Allah, doa terus. Doa terutama di waktu mustajab, di tempat mustajab. Yang ketiga, doa salah satu sebab ikhlas. Kalau ada orang hatinya selalu berorientasi kepada dunia, begitu kuatnya keterkaitan hatinya dengan dunia, selalu ketika melakukan amal kebajikan karena dunia.
Dalam ranah ibadah pun dia melakukannya, mengerjakannya karena kepentingan dunia, maka dia perlu diperbaiki hatinya. Salah satu terapinya, bagaimana hatinya lebih berorientasi kepada Allah, kepada akhirat, yaitu dengan sering melakukan dua amal. Kata ulama, dua amal yang lebih mendekatkan kita kepada ikhlas, apa itu? Doa dan puasa. Jadi kalau kita ingin membuat hati ini lebih ikhlas dalam beramal, lebih rindu akhirat, lebih cenderung ingat mati, rindu kepada Allah Jalla wa'ala, maka perbanyak doa dan perbanyak puasa sunnah. Yang terakhir, para jemaah, doa itu inti ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ketika doa adalah intinya ibadah, substansi dari ibadah itu doa. Kalau mau tahu substansi ibadah itu apa? Ya doa. Kalau orang sombong, dia sholat tapi sekedar fisik saja, tapi tidak dengan hati, Allah nggak butuh sholatnya. Dia puasa hanya nahan lapar haus, tapi tidak dengan hatinya, Allah nggak butuh puasanya. Setiap orang beribadah dengan hati bahwa dia sedang betul-betul hina dan membutuhkan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada saat dia beribadah kepada Allah. Oleh karenanya ketika kita melakukan suatu ibadah terbaik, ibadah inti dari seluruh ibadah yaitu doa, maka kita harus lebih beretika, memperhatikan etika doa. Dan ini penting para jemaah. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menerapkan etika dalam berdoa. Berarti Islam itu etika. Kalau ingin mengetahui bahwa agama kita itu berkah, ilmu kita berkah, lihat adab dan etika kita sehari-hari. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, innama bu'ittu liutammima shalih akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Jadi orang beragama itu, orang yang baik agamanya, bukan orang yang bergelar agama, bergelar tinggi, ya, bergelar agama atau bergelar tinggi dalam bidang agama. Orang yang kuat agamanya, orang yang baik agamanya, bukan orang yang berasal dari keluarga ulama, atau yang hafal Quran, atau yang pandai berdalil, atau yang berpenampilan syar'i. Bukan itu indikator orang yang kuat agamanya. Orang yang baik agamanya adalah orang yang baik akhlaknya, orang yang baik etikanya. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, akmalul mu'minina iman ahsanikum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik etika dan adabnya. Rasulullah SAW bersabda, aku jamin dia akan menempati surga yang paling atas. Paling atas, surga Firdaus. Siapa itu? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Sahabat? Bukan. Siapa yang dijamin Nabi menempati surga paling tinggi? Liman hasuna khuluquh, yang baik akhlak dan etikanya. Jadi ketika kita berdoa pun jangan asal doa, perhatikan etikanya. Allah berbicara tentang pentingnya etika dalam doa dalam surah Al-A'raf ayat 55. Bagaimana Allah berfirman? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan hati. Jadi kita ketika berdoa, walaupun kita seorang jenderal, walaupun kita seorang presiden, walaupun kita seorang direktur, walaupun kita seorang pejabat tinggi, kita tanggalkan semua itu. Saya adalah hamba-Mu ya Allah. Siapapun kita ketika berdoa harus dengan hati yang merendahkan diri kepada Allah. Wa khufiya, tidak boleh ya Allah, itu tidak beretika namanya. Khufiya dengan suara yang perlahan, dengan suara yang lirih, ya Allah, yang didengar oleh diri kita saja. Lalu apa kata Allah? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Siapa yang tidak menerapkan etika di saat dia doa, berarti dia telah melampaui batas, dan Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Di sini para ulama dan para fasih mengatakan, kalau mau kita berakhlak, kalau kita mau jadi orang yang beretika,
mulailah terapkan etika ketika berdoa. Ini kunci kebaikan akhlak di sini. Kalau kita sudah mampu beretika di saat doa, maka akhlak kita pada hal lain, pada aspek yang lain Allah akan perbaiki. Dimulai dari etika ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia adalah kunci kebaikan ibadah. Apa saja doa yang tidak beretika? Yang pertama, doa kepada selain Allah yang disebut dengan tawassul. Fenomena ziarah makam keramat, memohon kepada penghuni makam keramat, bertawassul, walaupun mereka mengatakan kami tidak berdoa, tapi bertawassul kepada yang diduga wali atau nabi sekalipun, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena kita diperintah oleh Allah berdoa langsung kepada Allah. Kalaupun melalui orang soleh, kalaupun melalui orang yang baik, itu harus yang masih hidup. Dalilnya, dulu Nabi selalu dijadikan sebagai perantara untuk berdoa agar doa sahabat lebih didengar oleh Allah. Tapi di saat Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi wafat, sahabat tidak lagi bertawasul kepada Nabi. Padahal makam Nabi di depan mereka, ada di tengah-tengah mereka. Mari kita dengar perkataan Umar bin Khattab. Jadi tidak ada tawasul ke makam keramat, itu tidak ada itu. Apa kata Umar? Ya Allah, dulu di masa nabimu masih hidup, kami selalu bertawasul kepadamu. Tapi setelah nabimu wafat, ya Allah, kami tidak lagi bertawasul kepada nabimu. Kami bertawasul kepada paman nabimu, Abbas. Jadi kita para jemaah, kalau tidak melalui orang soleh, berdoa langsung saja kepada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku, tidak perlu melalui perantara. Ini yang pertama. Yang kedua, doa yang melampaui batas, doa yang terlalu rinci. Tidak perlu kita berdoa dengan terlalu rinci. Misalnya, ya Allah, aku ingin surgamu, ya Allah, siapkan istana di surgamu ya Allah untukku dari amal kebaikanku selama di dunia. Istana yang berada di Huk misalnya. Aku tidak mau dari gerbang surga ke kanan, aku mau yang sebelah kiri dan di Huk, karena lebih luas tanahnya. Terlalu rinci. Kita minta, ya Allah, aku mau seorang istri yang cantik, berkulit putih, seksi, dari Sunda. Ini tidak benar. Dirinci sukunya. Kalau perlu tidak punya anak dan dari orang yang berpendidikan atau tidak, atau yang kaya, yang normal saja, minta kepada Allah, ya Allah, beri aku istri saleh. Adapun dia kaya, kalau cantik mungkin minta juga perlu. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau kamu minta wanita, minta minimal 2, yang lain bonus. Apa itu? Cantik wajahnya dan baik akhlaknya. Agama itu akhlak. Makanya ketika Nabi mengatakan fadfar bidzatid din, utamakan yang baik agamanya, maksudnya akhlaknya. Karena banyak yang sudah ngaji, akhlaknya nggak baik. Dia sudah ngaji, sudah berhijab, tapi berani memarahi suami, berani membentak suami. Itu bukan berakhlak. Kalau mau tahu wanita itu beragama, dia berakhlak kepada suami, sangat memuliakan suami. Itulah wanita solehah. Karena dia tahu surga bagi seorang wanita yang sudah rumah tangga bukan lagi orang tuanya, tapi terletak pada suami. Jadi para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang tidak beretika adalah mohon sesuatu kepada Allah dirinci secara detail. Ya. Yang berikutnya, yang tidak termasuk, ya, atau yang termasuk tidak beretika dalam berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memohon sesuatu yang tidak layak, yang tidak pantas. Ya Allah, jadikan aku nabi. Ya Allah, jadikan aku wali. Cukup wali. Wali apa? Wali murid cukup sudah. Minta wali seperti ini. Ya Allah, saya pengen jadi habib. Lah,
Gak perlu minta kepada Allah takwa Allah min asadaqut tuqa wal afaf wal ghina. Kenapa ya Allah saya tidak lahir dari dzurriyyah Rasulullah? Coba kalau saya dzurriyyah Rasulullah. Loh. Memangnya ada jaminan kalau kita ketemu Rasulullah SAW kita jadi orang soleh? Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Thalib paman Nabi, tapi tidak dijamin beriman kok. Minta yang terbaik pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang berikutnya yang tidak beretika adalah minta sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram, ya Allah jadikan aku kaya, apapun caranya. Pokoknya aku minta kaya Allah. Artinya dengan cara haram boleh, dengan cara halal boleh. Dan ini tidak beretika para jemaah. Innallaha la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu tidak menerima sesuatu yang baik. Lancang Anda. Ya Allah jadikan aku sukses. Dari manapun asalnya, caranya, apapun, pokoknya saya sukses, kaya, supaya saya tidak malu sama orang kampung. Haram Anda berdoa seperti itu. Allah itu hanya meridhai sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Apakah kita bisa beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang haram? Jangan pernah minta sesuatu yang bersifat haram dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ada seorang wanita, dia suka dengan nyanyi dangdut. Ya Allah jadikan aku seorang penyanyi dangdut yang terkenal ya Allah. Aku ingin sekali. Aku tidak ingin jadi penyanyi dangdut dari kampung ke kampung ya Allah. Aku ingin sukses ya Allah. Aku ingin seperti artis Fulan, dari kampung sukses kaya raya sampai dia harus tinggal di Pondok Indah. Ya Allah, aku ingin jadi seorang artis yang terkenal. Haram. Tidak boleh kita memohon seperti itu. Apapun yang sifatnya haram. Ya, terakhir. Tidak beretik dalam doa dengan cara apa? Bersuara tinggi ketika berdoa. Mengangkat suara. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami dari segala malapetaka, dari segala bencana. Ya Allah, sudah diangkat suara kita, kemudian suaranya pun dilantunkan seperti membaca syair. Para jamaah, doa bukan sajak, doa bukan puisi. Doa itu memohon kepada Allah, kepada yang Maha mendengar. Tidak perlu kita angkat. Cukup doa dengan suara sendiri. Makanya di sini para jamaah sekalian, ketika doa itu lebih dianjurkan dengan etika, dengan suara yang lirih, suara yang rendah, makanya dihindari doa berjamaah. Makanya Nabi hampir bahkan tidak pernah, kalau ada yang memberitahu saya hadis, silahkan. Alhamdulillah, saya senang sekali, saya tambah ilmu. Saya teliti tentang doa Nabi. Saya tidak pernah menemukan Nabi memohon atau memimpin doa. Tetapi bukan berarti memimpin doa itu salah. Memimpin doa boleh, tapi jangan sering dilakukan. Karena Nabi tidak pernah memimpin doa. Coba cari riwayatnya. Silakan secara khusus ya dalilnya. Kalau mungkin ada yang berdalil dengan dalil umum mungkin, nyerempet-nyerempet mungkin, tapi dalil khusus tidak pernah. Kenapa Nabi tidak pernah menjawab contoh? Karena beliau menghindari doa dengan suara diangkat. Karena kalau doa berjamaah dengan suara, ya Allah. Kira-kira yang lain mengaminkan atau tidak? Bagaimana mengaminkan? Mereka tidak dengar kok. Itulah sebabnya kata ulama, mengapa Nabi menghindari doa berjamaah? Karena beliau menerapkan etika betul ketika berdoa. Itu berdoa tidak dengan suara yang tinggi. Tapi bolehkah Ustadz sesekali kita memimpin doa ketika diminta oleh keluarga dalam acara keluarga? Boleh. Boleh. Tapi hindari setiap pertemuan selalu diakhiri dengan doa bersama. Justru contoh Nabi dalam setiap pertemuan, kajian, di akhir pertemuan, di akhir majlis bacanya apa? Kafaratul majlis. Bukan di akhir majlis ini kita tutup dengan doa bersama. Bukan. Tapi dengan membaca doa kafaratul subhanallah wa bihamdik. Itulah sebabnya para jemaah. Makanya Nabi pun tidak pernah kita temukan setiap akhir sholat, setelah sholat beliau memimpin doa bersama. Tidak pernah ditemukan riwayatnya. Yang ada hanya berzikir setelah sholat sendiri-sendiri. Jadi para jamaah, kalau kita berdoa sendiri tidak ada perlunya kita angkat suara. Ya Allah, ya Allah. Termasuk ketika tasyahud. Imam pun kalau lagi doa dalam tasyahud akhir, jauhkan speakernya, pengeras suaranya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Jangan Allahumma inni a'udzubika min jahannam.
Jadi makmum mendengar gitu, diatur seperti ini. Allah, karena al-israr bitasyahud wa du'a fi akhir tasyahud minas sunnah. Merendahkan suara di saat tasyahud dan di saat berdoa di akhir tasyahud sunnah. Jadi jangan sampai makmum di belakang kita mendengar Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Dia tidak paham sunnah imam ini. Jauhkan speakernya, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Setelah selesai berdoa, Assalamualaikum. Kembalikan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan keterusan, Assalamualaikum. Jadi makmum, imam udah berdiri, oh udah selesai gitu. Jadi tahu kapan diangkat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi di saat dia berdoa, jauhkan. Inilah pentingnya imam perlu juga ilmu, bukan sekedar jadi imam. Sekiranya itu yang bisa sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.